Jadi dari tadi gaya hidup yang tidak irit itu masih punya cukup simpanan untuk bisa pulang. Jadi saya pulang lumayan sering, setahun bukan 2 kali. Saya mikirnya kalau kuliah dengan beasiswa berarti maksudnya ada hutang gitu kan. Istilahnya saya mikir kalau istilahnya kan saya kuliah berarti dengan uang pajak rakyat gitu ya. Jadi kalau kuliahnya main-main gitu terus maksudnya ya harus ada rasa tanggung jawab gitulah. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini saya tidak akan membahas mengenai matematika, tetapi sesuatu yang lain yang sama menariknya seperti matematika, yaitu membahas mengenai kuliah di luar negeri dan juga beasiswanya. Nah, di video kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Jadi teman saya dulu ya waktu kuliah di NINTU Singapura. Beliau ini seorang guru dan ya bisa dilihat ya dari situ ya, jarang-jarang kan ada seorang guru yang juga lulusan master dari universitas ternama di Singapura. Nah, mulai penasaran kan siapa? Nah, untuk nama lengkapnya adalah Teresa Oktaviani Wijaya, biasa dipanggil Teresa ya. Untuk informasi yang di bawah ini saya cuplik dari websitenya NIE. Ini adalah judul tesisnya, A Study of Grade 10 Indonesian Mathematics Textbooks. Jadi mempelajari mengenai buku teks matematika yang diterbitkan di Indonesia tentu saja untuk kelas 10. Dan ini merupakan tesis di National Institute of Education Nanyang Technological University Singapura ya, tahun 2018. Kalau misalkan ingin tahu lebih lanjut, ini saya cuplik sedikit di paragraf pertama di abstraknya. Dan intinya adalah menganalisa mengenai ya buku teks tadi ya, ada 3 di situ, dianalisa macam-macam lah di situ. Nah, mungkin saya ingin sedikit meluruskan, jadi ada beberapa orang yang merasa kalau matematika pendidikan itu lebih mudah daripada matematika murni. Kalau menurut saya ya kurang tepat. Kenapa? Karena kalau misalkan saya diminta untuk berkecimpung di bidang pendidikan juga saya belum tentu bisa bagus di situ. Jadi kalau menurut saya ya semuanya itu ada tantangannya masing-masing, ada kesulitannya sendiri-sendiri. Jadi kalau saya sih selalu respect ya dengan orang-orang yang bekerja di matematika pendidikan. Karena effortnya kalau menurut saya juga luar biasa hebatnya. Nah, ini ada satu foto waktu kami membantu conference PMI ini. Jadi ini adalah conference yang sangat besar ya di bidang matematika pendidikan. Dan di foto ini ada 4 mahasiswa dari Indonesia. Mana saja bisa tebak sendiri. Alhamdulillahnya semuanya sudah lulus sekarang kan. Terus ini ada sedikit foto ya. Ini Teresa waktu presentasi di Graduate Student Conference tahun 2017. Ini foto saya, poster presentation juga sama di GSC 2018. Nah, mungkin ada yang ingin tahu ya apa itu GSC. Jadi GSC itu kepanjangannya Graduate Student Conference, jadi konferensi untuk ya graduate student ya. Jadi bisa untuk yang S2 atau yang S3. Nah, itu kalau yang dulu-dulu dari 2018 dan sebelumnya itu biasanya dilaksanakannya tiap tahun. Cuma yang tahun lalu itu kan tidak ada karena ingin mempersiapkan yang lebih besar untuk yang tahun ini. Tapi ya karena pandemi jadi tahun ini akhirnya delay. Nah, misalkan ada yang berminat untuk mengikuti, kemungkinan besar kan tahun depan ya semoga saja sudah reda ya pandeminya. Jadi bisa cek di websitenya NIE. Nah, mungkin itu saja untuk intro ya dari saya. Kita langsung saja ke videonya. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit kenapa kok ada segmen seperti ini. Nah, kita simak langsung videonya. Jadi intinya adalah kenapa kok sampai ada forum seperti ini ya. Kan diskusi santai aja karena beberapa kali saya ngobrol dengan mahasiswa itu ya lumayan banyak sebenarnya yang tertarik untuk kuliah ke luar negeri.
Tetapi kadang-kadang itu ya mereka masih ini ya, jadi belum tahu nanti untuk apa saja yang perlu disiapkan, terus suka dukanya nanti di sana gimana kan, kadang-kadang kan sudah takut duluan. Jadi itu salah satunya. Dan alasannya kenapa juga mengundang adik-adik mahasiswa di sini, ada Rehan, ada Saifullah. Itu juga kalau misalkan nanti ada pertanyaan tentang ya pengalamannya dari Teresa dulu ya, waktu kuliah itu kan. Dan lebih cocok karena ini kan masih pada S1. Nanti kan kalau lulus kan lanjutnya ke S2. Jadi sengaja digabungkannya ya untuk yang alumni S2, bukan yang alumni yang baru sedang melaksanakan S3 kan. Jadi lebih make sense aja kan. Jadi itu pada intinya. Dan ini sebenarnya baru pertama kali sih untuk ngobrol-ngobrol yang seperti ini kan. Dan harapannya ini ya, karena beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 minggu yang lalu itu ya alhamdulillah channel YouTube-nya kita berdua, saya dan istri, itu kan lumayan lah jadi nambah terus, dan dari jamnya juga sudah lumayan banyak. Dan saya rasa daripada banyak mengeluh, banyak konten yang nggak jelas di internet gitu kan, ya kenapa nggak kita coba nambahi konten yang positif kan, seperti ini kan. Dan kita ngeluarin satu ini ya, semacam kuesioner singkat. Jadi kira-kira kalau misalkan mau buat diskusi seperti ini tentang beasiswa, pada setuju atau tidak kan. Ada 72 yang jawab semuanya ya kan. Oh berarti memang sepertinya sangat-sangat dibutuhkan. Jadi harapannya ya nanti ke depannya bisa mengundang yang lain kan. Targetnya setelah ini sih, saya pengen mengundang Bang Tiko ya, Kartiko. Itu kan juga luar biasa ya, karena tanpa beasiswa bisa kuliah di NTU master dengan biaya yang setinggi itu kan juga sesuatu yang istimewa. Jadi kalau misalkan nanti ada yang tertarik untuk mengetahui lah tentang pengalaman yang seperti itu tadi, nah bisa stay tune di YouTube-nya Syarifah Inayati. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ya kita santai aja, tidak perlu yang terlalu ini ya. Kalau misalkan nanti mau tanya ya silakan. Kalau saya pribadi sih sebenarnya ini ya, untuk pengalaman kuliah seperti itu kan otomatis starter awalnya itu kan ya background dari pendidikan sendiri ya. Karena kan background pendidikan itu kan menentukan untuk mengubah mindset kan. Jadi kenapa sih kok berani kan untuk kuliah di S2? Nah, kira-kira dari Mbak Teresa sendiri ada nggak ini background apa gitu yang kira-kira jadi penyemangat lah di awal itu kok terpikir untuk S2-nya di Singapura gitu. Kan jarang-jarang kan soalnya di situ kan. Kalau sekedar sharing aja pengalaman saya waktu itu. Jadi selesai S1, waktu itu kebetulan S1 saya juga beasiswa, kemudian ada ikatan dinas dari beasiswa itu. Ikatan dinasnya itu 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun saya selesai ikatan dinas. Oh belum selesai ikatan dinas. Jadi tahun ketiga, jadi waktu tahun ketiga saya ikatan dinas, waktu itu saya mengajar di SMA. Kemudian tahun ketiga saya diberi kepercayaan untuk menjadi salah satu head of department dari Mathematics and Science Department. Jadi waktu itu kami head of department-nya ada 3, membawai semua matematika dan IPA, itu SMA 1, 2, 3 gitu ya. Terus kemudian waktu itu saya masih merasa anak kecil juga ya waktu itu. Waktu itu masih memang masih kecil kan, semua itu. Terus waktu itu merasa sepertinya kok saya tidak punya cukup kemampuan, tidak punya cukup pengalaman. Kalau pengalaman memang susah ya, pengalaman kan tergantung sedikit banyak, pasti tergantung sudah berapa lama menjadi guru gitu. Tapi minimal bekal untuk pengetahuan, bekal untuk keterampilan, bekal tentang matematika terutama, karena memang latar belakang pendidikan S1 saya juga pendidikan matematika. Jadi sepertinya merasa perlu belajar lebih jauh, karena kok dengan tanggung jawab yang sedemikian besar gitu, merasanya saya seperti masih butuh banyak belajar gitu, masih butuh banyak tahu. Dan kemudian terus di situ, dan kebetulan selesai juga kan ikatan dinas 3 tahun, kemudian berpikir juga nih setelah selesai ikatan dinas 3 tahun,
mau ngapain ya, apakah mau melanjutkan di sekolah yang sama, mengajar lagi, atau mau ngapain gitu. Belum mau nikah waktu itu, jadi tidak ada opsi untuk menikah, jadi masih opsinya apakah melanjutkan di sekolah yang sama atau pindah ke sekolah yang baru gitu, tapi juga tidak tahu mau pindah ke sekolah mana atau mau ya melanjutkan studi lagi gitu. Kemudian juga waktu itu ada salah satu teman yang mendukung, kenapa tidak kamu lanjut aja S2 gitu, dia bilang. Terus kemudian saya pikir, oh boleh lah ya lanjut S2 gitu. Tapi mau S2 di mana ya? Juga kemudian waktu itu ada salah satu saudara yang sudah pernah dapat beasiswa Dikti. Jadi dulu dia dapat beasiswa Dikti untuk kuliah S2, dia dosen UGM juga, tapi sekarang sedang kuliah S3. Jadi dia... Boleh sebut nama sih kalau mau. Di hukum. Bukan karena jadi hukum, maksudnya di fakultas hukum. Fakultas hukum. Jadi fakultas hukum ya. Jadi terus kemudian dia yang kasih saran gitu. Tapi dia kasih sarannya bukan Dikti, dia kasih saran waktu itu LPDP. Sekarang kan LPDP sudah terkenal sekali gitu ya. Hampir semua orang tahu tentang LPDP. Tapi waktu saya dulu masuk, LPDP belum terkenal sekarang. Ya sudah cukup terkenal, terutama di kalangan mahasiswa universitas negeri. Kalau saya dari universitas swasta, waktu itu baru tahu LPDP ya karena dikasih tahu sama saudara saya itu. Terus kemudian ya sudah coba ke apply LPDP dan puji Tuhannya diterima begitu. Kemudian alasan kenapa memilih Singapura? Alasan pertama, karena orang tua saya nggak boleh jauh-jauh. Oh, sama berarti. Jadi saya berpikir, maksudnya waktu itu saya juga ngomong sama pewawancaranya LPDP ya, maksudnya ya kita menghormati kekhawatiran orang tua juga gitu kan ya. Kan itu ya tadi ya masih muda ya waktu itu. Masih tanggung jawab orang tua kan, belum menikah, masih tanggung jawab orang tua. Jadi kalau orang tua masih merasa khawatir, jangan jauh-jauh ya sudah gitu. Kemudian kenapa kok opsinya ke Singapura? Karena saya berpikir itu kondisinya akan paling kontekstual kalau kita mau terapkan di Indonesia. Karena kan saya konteksnya pendidikan, jadi pendidikan di Singapura dengan budaya yang timur, budaya Asia Tenggara terutama, saya rasa itu paling sesuai begitu untuk diterapkan di Indonesia dibanding kalau misalnya yang agak dekat lain ke Australia gitu ya. Kalau Australia sepertinya kurang sesuai gitu kalau kita untuk terapkan di budaya Indonesia. Kemudian juga alasan lainnya karena waktu saya kuliah S1 itu kiblatnya cenderung ke arah barat, ke arah Amerika gitu. Jadi saya pikir ada baiknya juga untuk saya belajar sesuatu yang lebih ke arah adat timur begitu. Kemudian selain itu juga kan kita tahu ya kalau pendidikan matematika Singapura itu cukup terkenal gitu kan, terkenal bagus gitu maksudnya. Jadi ya makanya kenapa saya juga pengen belajar ke Singapura untuk belajar tentang pendidikan matematika. Karena waktu itu sebenarnya saya masih bingung antara Singapura atau Australia. Kemudian saya bingung apakah saya mau ngambil educational leadership atau educational studies atau hal semacam itu. Kemudian kak juru saya waktu S1 dia bilang jangan ngambil yang general, ngambilnya yang mathematics education aja, kata dia gitu. Nah karena dia bilang gitu, terus saya bilang, aduh tapi nanti susah konten matematikanya, saya pikir gitu kan. Terus dia bilang karena dia ngajarnya aljabar abstrak, yang abstrak gitu, yang kemarin Mas Uha habis ngajar juga ya, abstrak. Nah, ini mahasiswanya ini dua-duanya kan? Ambil bahasa baru semua ini. Sulit kan ya pelajaran itu gitu. Dan apalagi kan saya merasa mungkin kalau belajarnya memang matematika murni, siap gitu ya, dapat aljabar abstrak, dapat number theory gitu. Tapi waktu itu kan saya pendidikan matematika ya, jadi kalau dulu berpikirnya waktu masuk pendidikan matematika ya berpikirnya akan belajar hal-hal yang berhubungan dengan matematika SMP SMA gitu kan. Terus kok dapetnya aljabar abstrak yang abstrak gitu. Jadi saya merasa kalau saya ambil kuliah S2 pendidikan matematika lagi pasti konten matematikanya akan lebih sulit gitu. Tapi terus dosen saya ini bilang, enggak susah, itu yang saya kasih udah setara S2, kata dia gitu. Saya nggak tahu deh benar apa enggak, karena akhirnya pas saya S2 tidak mengambil mata kuliah yang abstrak itu gitu.
Jadi terus karena dia bilang gitu, terus kemudian saya pikir oke lah, mungkin memang supaya linear juga kan istilahnya, S1-nya dari pendidikan matematika, tidak ada salahnya S2-nya juga pendidikan matematika. Nah, apalagi kalau tadi kemudian terkait pendidikan matematika, jadi kenapa lebih menitik beratkan ke Singapura. Waktu itu sebenarnya saya apply juga ke Hong Kong, University of Hong Kong, tapi waktu mereka panggil interview, saya sudah keterima di Singapura. Jadi interview saya tolak gitu, karena yang di Hong Kong memang tidak ada pendidikan matematika. Yang Hong Kong itu yang educational studies gitu, jadi yang lebih ke umum gitu. Tapi kan waktu itu butuh ada cadangan ya, jadi ya udah cadangannya waktu itu ke Hong Kong. Tapi terus di Singapura, di NAI puji Tuhan sudah diterima. Dan terus kemudian NAI itu juga peringkat 10-11 naik turun ya, peringkat 10-11 untuk universitas terbaik di dunia untuk bidang pendidikan. Jadi kalau di Asia, nomor satunya memang Hong Kong, University of Hong Kong itu untuk pendidikan. Nah, nomor 2-nya itu NTU. Gitu. Oh ya, berarti di awal tadi ini ya, bisa disimpulkan salah satu pertimbangannya juga faktor kultur juga ya. Betul, betul Mas. Mirip. Terus tentang faktor adaptasi juga, jangan-jangan ini juga ikut jadi pertimbangan kan? Karena adaptasinya mungkin dirasa lebih mudah kan? Enggak sih, waktu itu tidak terpikir untuk hal itu, bahwa maksudnya kalau ke Singapura jadi lebih mudah adaptasi, lebih dekat kalau mau pulang pergi. Waktu itu tidak terpikir seperti itu, walaupun setelah di sana, wah ternyata enak ya untuk bisa pulang pergi gitu. Coba padahal kalau di total ya lumayan ya. Apanya? Ke Changi aja udah 2 jam kan? Oh iya betul. Ditambah nunggunya 1 jam kan? Jadi total sebenarnya lumayan. Kalau saya bilang, kan saya terbang ke Jakarta ya Mas Uha, karena saya di Jakarta, terus kadang ketemuan di Jakarta sama papa mama juga, papa mama ke Jakarta gitu dari Semarang. Kalau Mas Uha mungkin kan terbangnya ke Jogja ya, jadi panjang. Ya, lebih lama. Singapura ke Jakarta terbangnya kan pendek, jadi lebih lama perjalanan saya dari kampus ke Changi. Ke Changi. Itu lebih lama dibanding perjalanan saya dari Changi ke Soekarno-Hatta. Ya, ditambah frekuensi penerbangan kan juga lebih banyak kan? Kalau ke Jakarta. Iya, betul, betul. Banyak banget, mulai dari yang murah sampai yang mahal. Nggak pernah naik yang mahal sih, selalu carinya mana yang budget airlines kan, yang nggak usah pakai bagasi. Tapi LPDP bukannya di awal juga dapat ini ya? Untuk pertama kali terbang ke sananya kan kayaknya diganti kan? Betul. Iya, betul. Cuman pertama itu saya naik Silk Air. Cuma pertama naik Silk Air, sisanya naik yang budget airlines lah. Oke. Ya dulu beasiswaku juga ini sih ada yang pertama itu, tapi ya tetap aja naiknya AirAsia juga ya. Karena kalau misalkan mau terbang yang lebih mahal harus transit ke Jakarta dulu, itu waktunya lama banget. Nah kalau Semarang cuma ada Silk Air yang langsung Semarang juga sama, ya makanya. Jadi saya berangkat waktu itu dari Semarang, soalnya berangkat dari rumah dari Semarang, jadi saya naik Silk Air. Ada pilihan Garuda Indonesia, tapi Garuda Indonesia transit di Jakarta. Jadi Silk Air apa ya, Air Asia. Oke. Oh ya, tadi juga sempat ini ya mention juga tentang akhirnya mau memberanikan diri ya untuk submit LPDP. Padahal dulu kan sepertinya juga saya ngobrol sama teman-teman itu kayaknya waktu itu juga dari sisi kompetitifnya juga LPDP kan juga udah lumayan ya. Jadi faktor apa yang kira-kira ya kok atau nothing tulus, yang penting kumpulin aja. Iya betul. Waktu itu mikirnya ya udah nothing tulus, ya udah saya coba gitu. Karena waktu itu sebenarnya berencana juga mencoba untuk ke beberapa platform beasiswa yang lain. Tapi pada waktu akhirnya saya memutuskan memantapkan, sudah tahu tujuannya mau ngapain, itu beberapa platform beasiswa yang lain sudah ditutup gitu. Dan kemudian waktu itu saya pikir, saat itu kan memang LPDP juga sudah ada ketentuan untuk kembali ya mengabdi, walaupun waktu itu belum teridentifikasi berapa N-nya gitu. Dan saya pikir ya memang saya mau kembali, jadi ya tidak ada yang salah gitu. Mungkin kalau sekarang ada yang mikir mau LPDP nanti harus kembali lagi ke Indonesia dan sebagainya, ada banyak pertimbangan. Tapi kalau saya waktu itu memang saya mau kembali ke Indonesia, jadi ya tidak masalah gitu. Saya ambil aja beasiswa LPDP. Waktu itu ya bener kata Mas, nothing tulus aja, dicoba aja gitu. Sebenarnya ya sudah pikir-pikir juga nih, harus tes TOEFL. Tes TOEFL lumayan juga ya. Mahal. NTU kan ditambah ini juga kan, ada GRE ya? Itu kan juga lumayan kan? Kalau S3 deh Mas Uha. Oh, Master nggak ada?
nggak ada. Saya cuma TOEFL aja. Jadi waktu itu mikirnya ya udahlah, coba lumayan ya TOEFL itu juga waktu itu hampir 1 kali gaji gitu istilahnya. Saya dulu 1,5 kali gaji itu. Tes IELTS ditambah GRE itu juga lebih dari 1,5 kali ya. Tapi ya overall kan sebenarnya ini ya, kalau kita ibaratnya mancing, kalau kita pengen ikannya lebih gede, ya umpannya harus lebih gede. Iya, betul. Ya jangan berharap ikannya gede kalau umpannya cuma berani kecil kan, ya gimana lagi. Dan waktu itu sebenarnya waktu tes TOEFL juga seperti ya, untung-untungan juga gitu. Kalau gimana udah tes TOEFL bayar mahal, ternyata nilainya nggak cukup gitu. Gitu kan jadi sesuatu aja sudah bayar mahal, nilainya nggak cukup, harus tes lagi, tidak bisa dipakai buat aplikasi. Untungnya sih. Terkait sama TOEFL juga kan. Dulu syarat-syaratnya yang utama aja sih. Kalau yang dokumen-dokumen kayak gitu kan nanti bisa dibaca sendiri lah yang pasti kan. Di syarat-syarat utama buat daftar LPDP yang kira-kira prepare-nya itu butuh waktu agak lama selain TOEFL apa aja? Kalau saya waktu itu SKCK. Karena saya tinggal di Tangerang, tapi KTP saya di Semarang. Oh. Jadi itu ngurus SKCK lumayan ribet. Sebenarnya kalau tinggal di tempat domisili dan alamat KTP itu sama, sebenarnya itu tidak sulit lah untuk mengurus SKCK. Tapi karena saya domisili di tempat yang berbeda dengan KTP, itu jadi agak ribet ngurus SKCK. Kemudian ada tes kesehatan juga kalau LPDP. Waktu itu saya tes kesehatannya pas di Semarang, tapi ternyata kurang lengkap. jadi kalau mau beasiswa harus benar-benar teliti gitu. Jadi saya waktu itu kurang lengkap dan waktu udah di Tangerang saya harus tes lagi gitu. Dan kalau LPDP untuk tes kesehatan harus dari rumah sakit pemerintah. Jadi waktu itu kalau di Semarang saya di Karyadi, terus di sini di RSUD Tangerang gitu. Jadi 2 kali tesnya. Tapi yang waktu di RSUD Tangerang sini justru mendapat semangat gitu dari dokter yang buat surat keterangan sehatnya. Karena sepertinya dia cukup familiar dengan LPDP gitu, jadi dia menyemangati gitu. Ya semangat lah, semoga berhasil, pasti bisa gitu. Jadi ya nggak sia-sialah harus tes kesehatan 2 kali. Berarti salah satu pesannya ini ya, benar-benar syarat yang dituliskan di situ, benar-benar dipetani satu-satu, terus gimana caranya, ya paling nggak harus dapat semua kan? Iya betul, harus semua. Kalau ada yang tidak lengkap ya tidak bisa diproses. Karena pertama waktu itu LPDP seleksinya itu administratif. Jadi kalau administrasinya lengkap ya baru bisa diproses ke yang selanjutnya. Tapi kalau tidak lengkap ya berhenti, tidak bisa dilanjutkan gitu. Dan itu kayaknya nggak cuma LPDP, semua beasiswa sama ya? Semua beasiswa itu. Pasti karena mulainya dari administratif. Iya. Kemudian yang lain-lain ya transkrip ya salah. Kalau buat saya waktu itu transkrip juga sebenarnya bukannya ribet, tapi butuh waktu cukup panjang karena waktu itu kan saya masih ikatan dinas ya. Jadi saya tidak pegang ijazah, tidak pegang transkrip. Jadi saya harus mengurus ke pihak yayasan untuk mendapatkan kopi transkrip. Waktu itu kemudian verifikasinya pakai surat keterangan. Jadi memang kalau LPDP, kalau memang ijazahnya masih ditahan sama istilahnya sponsor pendidikan sebelumnya, bisa dengan surat keterangan. Biasanya juga ini sih, yang ditanyakan tentang LPDP itu salah satunya ya. Dari uang beasiswanya itu kira-kira seberapa cukup sih buat hidup kan? Ya kan senyum kan langsung kan ya. Banyak soalnya yang tanya kayak gitu kan. Itu tergantung banyak hal. Yang pertama sudah pasti tergantung gaya hidup. Nah, maksudnya kalau hidupnya standar aja lah, wajar. Wajar menurut Teresa. Nah, kalau hidupnya standar, yang kedua tergantung lokasi studinya di mana. Kalau di Singapura, saya bicara yang di Singapura ya, karena kalau di negara lain kan cuma dengar-dengar gitu ya, saya tidak tahu seperti apa kenyataan aslinya gitu. Tapi yang waktu itu cukup santer itu yang di Hong Kong itu cenderung kurang gitu. Tapi waktu itu kemudian ketika masalah itu disampaikan, kemudian ada penyesuaian untuk tunjangan. Tapi kalau yang di Singapura, kalau buat saya ya saya setiap hari makan di kantin. Jadi maksudnya jarang masak gitu ya, jarang masak. Lama lah itu. Ya seminggu
Soalnya ngabisin waktu banyak itu masa. Iya betul, karena apalagi jalan ke dapurnya, Mas. Jalan ke Oh dapurnya iya. itu yang tadi udah harus bawa banyak bedunduan gitu kan. Terus habis itu harus naik lift, nanti harus pindah, nanti belum ada yang ketinggalan, harus balik lagi apa gitu. Masalahnya selama 2 tahun ini kan di dalam kampus terus kan dulu. Iya Kan? betul. Oh iya Mas. Kalau di luar beda kan. Dulu cuma tahun pertama kan. Jadi masih ingat dulu waktu Teresa tahun kedua kan mau selesai itu. Kan itu kayaknya terakhir kali ya ketemu langsung ya. Di pas mau pindahan pulang ke Jakarta kan. Iya, Masih ingat masih di ini. Dan dapat pindah kamar kan di hall yang baru kan. Iya. Oh iya betul iya. Iya. Itu baru ini ya, baru di hall. Jadi sekalian saya ini ya jelasin dikit ya tentang itu tadi. Iya. Jadi di NTU itu ada ya bisa dibilang ini asrama mahasiswa. Terus kita bisa tapi nyewa. Jadi kalau di UGM itu kan juga ada kan di dekatnya UNY itu kan salah satunya ya. Terus sama yang di selatan yang Bundaran itu kan juga ada. Nah itu sistemnya ini sih benar-benar itu ada pantry di hampir setiap lantai, tapi itu kan sharing. Dan kadang-kadang itu kendalanya itu adalah karena banyak yang dari luar dan budaya di tiap negara itu berbeda. Dan ya saya nggak mau nyebut negara lah, contoh India itu kan. Nyebut juga ya akhirnya. Jadi dari sisi bumbu kan mereka lumayan kuat ya ini ya. Jadi kuat banget lah. Jadi kadang-kadang itu waduh terasa banget lah. Baru masuk ke dapur aja udah ya sebenarnya nggak ada yang salah tentang itu kan, cuma beda budaya aja. Dan itu cukup merepotkan untuk masak. Itu sangat terasa ya. Jadi yang ditanyain itu biasanya itu tadi sih. Oh ya, mikrofonnya masih belum dinyalakan tadi. Iya, tahu tadi saya bilang kalau ada jadi cuma tertentu yang masak gitu. Iya, salah satunya. Intinya kan berarti untuk tempat tinggal cukup lah ya. Terus makan, andaikan nggak masak juga cukup kan. Ditambah dari kalau misalkan pengen pulang, misal setahun 2 kali lah. Cukup nggak itu? Saya lanjutkan lagi dulu Mas. Cukup kan? Tadi kan makan di kantin ya, setiap hari nggak masak. Terus kira-kira keluar makan di mall seminggu sekali sampai 2 kali lah. Waduh. Jadi ini lebih boros dari aku ini. Iya betul. Iya pasti. Iya pasti betul. Apalagi dulu sama teman, apalagi mungkin soalnya Pak. Oh enggak. Saya dulu nggak bawa keluarga. Cuma 3 bulan pertama aja bawa istri. 3 bulan pertama. Dan itu ini setelah istri pulang tuh kerasa banget savingnya banyak. Berarti maksudnya yang boros yang cewek ya Mas ya? Bukan, karena dari sisi tempat tinggal kita harus sewa yang couple. Dan yang couple itu sampai 11 juta per bulan dan itu tidak murah. 11 loh juta per bulan. Kalau dulu single room kan separuhnya. Iya, betul. Betul. Jadi kalau di LPDP itu waktu saya dulu dapatnya 1.400 Singapura dolar. Jadi sekitar 14 juta. Kemudian 1 bulan atau 2 bulan terakhir sebelum saya lulus itu jadi 1.500, 15 juta. Tempat tinggal di asrama waktu itu saya ambil yang tidak ber-AC. Karena kalau mau ambil yang ber-AC udah lebih mahal, nyalain AC-nya bayar lagi. Bayar per menit. Iya betul, bayar per menit gitu. Tapi kalau yang untuk waktu tahun pertama memang tidak ada pilihan untuk yang tidak ber-AC sih. Pilihannya sendiri atau berdua. Waktu itu ada teman juga yang bilang lebih baik jangan ambil yang berdua. Karena berdua ya kalau temennya itu cocok. Kalau nggak cocok nanti setengah mati gitu. Terbukti dari teman saya yang lain yang dia sebenarnya ngajunya sendiri tapi kemudian dia dapat berdua dan beda negara. Jadi ya lumayan sulit gitu. Ada 2 sih, yang satu yang cowok. Kalau yang cowok cenderung cuek gitu ya. Kalau cowok cenderung cuek gitu ya. Yang satu ini yang cewek yang dia cukup merasa kurang nyaman itu cewek. Jadi nggak salah lah ambil yang sendirian aja gitu. Terus waktu tahun kedua waktu mengajukan lagi saya pilihnya yang tidak usah ber-AC gitu. Karena tahun pertama dapat AC juga jarang banget dinyalakan. Iya, pakai kipas angin aja. Tuh. Jadi dari tadi gaya hidup yang tidak irit itu
masih punya cukup simpanan untuk bisa pulang. Jadi saya pulang lumayan sering, setahun bukan 2 kali, tapi paling nggak bisa lebih mah bisa 4-5 kali saya pulang. Oh, tapi Jakarta lebih murah. Betul, tapi Jakarta lebih murah. Pulang ke Semarang biasanya saya udah dari Jakarta, karena adik saya ada di Jakarta. Biasanya saya pulang, adik saya waktu itu guru juga, jadi kan dia libur cuman pertengahan tahun sama akhir tahun ya. Jadi biasa kalau yang pertengahan tahun itu saya pulang ke Tangerang dulu, ke tempat adik saya, baru terus kita sama-sama pulang ke Semarang gitu. Berarti pulang ke Semarang ya setahun 2 kali, tapi di antara pulang ke Semarang yang istilahnya Januari dan Juni itu biasanya ada sekali 2 kali yang pulang ke Jakarta. Pokoknya kalau ada tiket murah beli gitu. Karena kalau ke Jakarta kadang cuma 700.000 PP. Itu waktu itu ya. Sekarang sebenarnya sih sudah nggak semurah itu gitu. Nggak mungkin. Ya, terus ini sama biasanya kan juga yang ditanya ya suka dukanya kan. Karena masih ingat ya dulu ya, kadang-kadang itu kan sampai malam di Hyperspace masih ngeprint terus bikin klip-klipan itu kan. Dulu kalau nggak salah sampai jam 10 kalau nggak salah ya, itu kan. Ya. Suka dukanya waktu kuliah kan. Sukanya dulu apa dukanya dulu ini? Biasanya lebih enak dukanya dulu. Habis itu kan ada obatnya kan. Oh gitu ya. Dukanya ya perjuangannya, apalagi kalau kuliah dengan beasiswa gitu ya. Saya mikirnya kalau kuliah dengan beasiswa berarti maksudnya ada hutang gitu kan. Istilahnya saya mikir kalau istilahnya kan saya kuliah berarti dengan uang pajak rakyat gitu ya. Jadi kalau kuliahnya main-main gitu terus maksudnya ya harus ada rasa tanggung jawab gitulah. Jadi maksudnya ya benar-benar harus berjuang. Tapi kemudian ada bosan juga karena kalau saya kuliah itu S2 di NII itu sebagian besar adalah teachers. Jadi mereka masih full time teachers, terus kemudian mereka jadi part time students. Jadi kuliahnya itu malam. Waktu itu saya kuliah malam, hampir semua kelas itu saya baru mulai kuliah jam 7 sampai jam 9. Makanya masih ngeprint sampai jam 10 malam. Jadi kuliahnya jam 7, bukan jam 7, jam 6. Maaf, jam 6. Jam 6 sampai jam 9. Jam 6 sampai jam 9 terus biasanya ada jeda sebentar kan untuk yang muslim sholat kan. Ya. Jam 6 biasa jam. Ini nih ya sedikit info dulu ya. Jadi untuk maghribnya itu jangan dipikir jam 6 ya. Jadi maghribnya itu jam 7-an ya. Karena kan 1 jam ini lebih cepat ya di sana kan ini ya. Plus 1 jam. Waktunya. Jadi biasa ada break. Terus kemudian ya sampai jam 9 lah ya, kira-kira 3 jam gitu. Jadi kalau siang itu berasa sendiriannya lumayan berasa gitu. Karena kalau biasa kan kalau kita kuliah S1, kita kuliah siang, terus kemudian malam di rumah gitu ya. Apalagi kalau ini kuliah malam, terus siang di asrama sendiri gitu. Jadi harus ya cari teman. Untungnya sih selalu ada banyak teman-teman dari Indonesia ya Mas Wah. Selalu banyak kalau Teresa kan sering kumpul-kumpul. Ya jadi itu ya duka yang paling terasa lah. Jadi maksudnya dan tidak mudah pasti. Tidak mudah masuk ke budaya yang baru, walaupun tidak sepenuhnya berbeda, tapi budayanya kan lumayan baru ya. Di Singapura itu segala sesuatu maksudnya ya cukup individualis gitu. Jadi kalau orang tanya juga nanti mau tinggal di Singapura nggak? Kalau buat Singapura buat sekolah enak, buat liburan enak, tapi buat tinggal bukan saya ya, gitu. Ada pertimbangan lainnya. Gitu. Ya mungkin karena orang Jawa juga kali ya. Jadi mungkin kalau buat orang Jakarta enak, saya nggak tahu deh. Tapi kalau maksudnya buat saya nggak. Jadi itu jadi sesuatu yang baru gitu kan, kita harus menyesuaikan juga gitu. Jadi itu duka yang lain juga. Itu sama lah kalau ditanya ya jawaban saya juga sama. Sebenarnya bahasa juga awal-awal cukup kesulitan, apalagi waktu itu kelas saya yang pertama itu dosennya kalau ngomong kurang jelas gitu, kayak kumur-kumur gitu. Jadi
Inggris ya. Saya nggak tahu deh Mas Uha tahu apa enggak ya, nggak mau sebut nama deh. Tapi dia baik banget sebenarnya, jadi dia waktu saya konsultasi tugas juga dia mau bantu, dia tanya apa yang jadi kesulitan gitu kan. Kemudian saya berpikir waktu saya kuliah S1 itu saya punya dosen bule juga, jadi dia mengajar dalam bahasa Inggris. Jadi saya mikir kayaknya waktu saya S1 baik-baik aja gitu, waktu kuliah saya tidak mengalami kesulitan bahasa. Terus kemudian saya sadar kalau waktu saya kuliah S1 kita semua orang Indonesia, dosennya bule, otomatis dia kan menyesuaikan segala sesuatu dengan muridnya kan. Jadi mungkin dia ngomong jadi lebih pelan atau gimana. Terus kalau saya nggak ngerti, saya tanya teman saya jawabnya dalam bahasa Indonesia gitu kan. Jadi itu sangat membantu. Nah kalau sekarang semua yang lain first language-nya bahasa Inggris. Jadi otomatis dosen tidak mungkin menyesuaikan dengan saya kan. Pasti dia ngomong ya dengan kecepatan dia yang biasa, dengan cara bicara dia yang biasa gitu. Dan kalau saya tidak paham, saya tanya sama teman, penjelasannya juga dalam bahasa Inggris lagi gitu kan. Itu lumayan berasa di awal-awal dan terutama yaitu pas kelas pertama dosen yang itu gitu. Saya waktu itu sampai mikir, saya tanya waktu itu sama kajurnya, boleh nggak saya rekam gitu. Saya rekam terus saya dengerin lagi gitu. Tapi terus kemudian setelah saya pikir-pikir lagi, ini saya dengerin berkali-kali juga kayaknya tetap nggak jelas gitu ngomongnya. Tapi terus kemudian lama-lama terbiasa sih, lama-lama bisa mengikuti. Cuman sampai akhir kalau dia bercanda juga saya tetap kurang bisa nangkep. Itu salah satu duka juga sih menurut saya, karena dosen ini sebenarnya dia baik, dia ramah, dia suka bercanda, tapi banyak bercandaan dia itu sangat kontekstual dengan kondisi pendidikan di Singapura. Jadi kalau yang lain ketawa, saya nggak tahu itu apa. Kadang memang nggak paham, tapi kadang paham, tapi saya tidak tahu di mana lucunya gitu. Menurut saya itu nggak enak sih, karena orang lain ketawa, saya nggak tahu apa yang diketawain gitu. Jadi dan terus duka yang lain juga menurut saya karena saya kuliahnya pendidikan. Sebenarnya ini cuma satu hal cuma digambarkan aja sih. Intinya sebenarnya budaya sih Mas, budaya. Karena duka yang berikutnya adalah karena pendidikan itu kan sangat kontekstual ya. Jadi walaupun secara umum tadi saya bilang maksudnya antara di Singapura dengan di Indonesia itu paling tidak culture-nya, budayanya itu masih mirip. Jadi masih bisa diterapkan, tapi kan ada teknis-teknis yang berbeda gitu. Jadi ada banyak hal yang saya perlu memberikan penjelasan yang lebih gitu sama dosen, misalnya tentang konteks pendidikan yang ada di Indonesia seperti apa. Gitu sih. Sebenarnya lebih ke dukanya ya lebih ke arah budaya dan sendiri itu tadi. Sukanya juga banyak dong harusnya kan? Oh kalau suka banyak. Sukanya ya ketemu teman baru yang pasti ya, kita ngomong yang happy dulu gitu. Ketemu sebelum yang ideal gitu ya. Ketemu teman yang baru, yang ya maksudnya temennya juga beragam banget gitu. Baik yang teman-teman dari Indonesia maupun teman yang dari Singapura, ada teman dari India juga, dari Cina, kemudian dari mana lagi ya? Banyak, kebanyakan sih paling enggak yang bikin paling senang itu ketemu banyak teman baru dari Indonesia sih kalau saya. Karena jadi teman-teman yang persaudaraannya dapat. Betul. Teman-teman yang sesama beasiswa LPDP maupun yang bukan beasiswa LPDP, sama-sama S2, ada yang S3 juga, yang sama-sama juga di pendidikan Mathematics and Mathematics Education gitu. Jadi kayak Mas Uha, terus ada Mbak Dewi juga yang kayaknya Mas Uha. Iya sama. Ya. Mas Andra juga sama Mas Andra juga. Terus kemudian juga sukanya dosen di sana itu di Singapura. Saya tidak tahu kalau di universitas lain ya. Tapi kalau di Singapura dan terutama di tempat kami dulu, tempat saya dan Mas Uha, dosen-dosen itu sangat ramah, sangat welcome. Jadi kalau ada kegiatan, ada acara apa, kita diundang ya Mas Uha ya? Iya. Jadi walaupun kadang acara sosial. Ya acara sosial gitu, walaupun kadang agak canggung juga gitu kalau sama mereka, tapi ya udahlah saya mepet aja sama Mbak Dewi gitu. Biasanya kadang-kadang yang dipikirin ini sih, kira-kira topik apa yang bisa diobrolin sama orang lain. Iya betul. Justru mereka karena mereka sangat ramah itu, jadi kadang kita canggung juga. Tapi itu sesuatu yang
Jadi saya merasa sangat disambut gitu ya, apalagi sama profesor saya, sama Prof. Kor waktu itu dari sejak awal dia sudah personal approach gitu. Jadi benar-benar merasa di situ diterima gitu. Saya rasa sepertinya semua universitas terbaik di dunia, saya rasa pasti seperti itu sih, dosen-dosennya sangat rendah hati, sangat terbuka, sangat mau membantu gitu, bukan seperti yang pelit ilmu. Saya rasa tidak ada yang seperti itu. Suka yang lain, atau dia dapat, yang pasti dapat pengalaman baru ya, belajar sesuatu yang baru. Belajarnya bukan cuma dari kuliah, tapi juga dari misalnya diskusi kelompok, atau misalnya kadang obrolan santai aja gitu sama teman-teman. Waktu istirahat, ini konteksnya teman-teman yang bukan teman-teman Indonesia ya, jadi teman-teman kuliah. Waktu jam istirahat kah, atau waktu kerja kelompok gitu. Jadi banyak hal-hal baru yang didapat. Misalnya kalau buat saya, seperti praktik-praktik pendidikan di Singapura itu seperti apa sih di lapangan gitu. Jadi tidak cuma mendengarkan dari dosen, tapi benar-benar mendengar dari teman-teman lain. Karena semua teman-temannya itu 99% mereka pasti guru di sekolah. Gitu. Terus ketemu dosen-dosen yang hebat itu juga satu suka tersendiri ya, yang levelnya udah benar-benar level internasional gitu kan dosennya. Gitu sih. Terus yang happy-happy yang lain jalan-jalan gitu ya. Tapi saya pesen jangan sampai kuliah itu, kuliah ke luar negeri motivasi utamanya jalan-jalan gitu. Karena ada orang-orang yang seperti itu kan, kenapa mau kuliah ke luar negeri supaya bisa jalan-jalan gitu. Jangan sampai motivasinya seperti itu gitu. Jalan-jalan itu nanti kuliahnya kacau itu. Nah, kuliahnya kacau dan nanti dapat ilmunya juga jadi pertanyaan gitu. Jadi selama di sana beneran belajar atau tidak gitu. Tapi boleh nggak jalan-jalan? Boleh banget. Jalan-jalan itu bonusnya gitu. Jangan sampai jalan-jalan itu jadi motivasi utama. Gitu. Apalagi? Mungkin ada yang mau tanya? Saya mau full dulu deh. Saya bentrokan nanti, Mas Ali dulu. Oh, saya punya ada interest banget ini dari tadi.